Ya, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kondisi sehat semua. Nabil ini di rumah apa di kampus, Bil? Sehat, sehat. Oke, ya. Teman-teman untuk pemerintahan pada pertemuan ke 8, 9 ya, kita hari ini fokus pada eh, teori teori dalam komunikasi. Karena di dalam media komunikasi di pemerintahan ini kita juga harus memahami teori-teori apa di dalam komunikasi itu. Karena di UTS yang kemarin juga sudah bisa buat beberapa berita atau potret-potret fenomena yang terjadi di masing-masing rumah ya. Anas kemarin bikin berita di daerah mana, Nas? Nah, itu Pak Sur, oh berita di Jawar, Pak. Oh, di Ndawar. Oke. Amin, amin. Di Telanggu, Pak, desa Di saya. Belanggu, Dita. Di daerah mana, Dit? Bikin beritanya. Di Kemeragi kayaknya, Pak. Oh, di lagi ya. Semuanya di wilayah Mojokerto ya. Iya, Pak. Oke. Sekarang kita fokus di materi. Jadi materi kita defining and redefining mass communication. Jadi kita mencoba mereview ulang untuk komunikasi ini seperti apa. Jadi komunikasi adalah komunikasi yang ditunjukkan kepada halayak luar atau masyarakat umum. Jadi komunikasi massa dapat terjadi dengan menggunakan berbagai media massa sebagai saluran komunikasi tersebut. Artinya tugas-tugas teman-teman kemarin itu berbeda ketika kita ini kirim surat dengan membuat media, dengan pemberitaan itu yang ditujukan kepada halayak ramai. Bukan ditunjukkan, jadi contoh Amin bikin informasi ditujukan ke Anas, berbeda. Atau Nabil bikin berita ditunjukkan ke teman-teman ilmu pemerintahan. Tetapi ini fokusnya ditujukan ke khalayak ramai, sehingga jenis informasi dan tulisan itu berbeda. Supaya apa? Khalayak ramai ini ketika menerima pesan itu bisa memahami apa yang kamu sampaikan. Nah, itu baru diupload di beberapa media, mau elektronik atau media-media online itu ya, atau media cetak. Nah, beberapa ciri atau karakteristik komunikasi masih adalah komunikator terlembaga. Jadi yang menyampaikan pesan ini harus ada kelembagaannya, bukan personal. Kalau personal itu kamu menginformasikan di WhatsApp atau membuat TikTok atau kirim pesan apa itu ya di SMS, Messenger itu atau dalam bentuk file. Nah, ini berbeda. Komunikator harus terlembaga. Pesan bersifat umum. Nggak boleh pesannya itu nanti pemberitaannya itu tidak umum, yang khusus-khusus saja. Nggak boleh. Pesan bersifat umum. Supaya apa? Publik bisa memahami pesan tersebut. Nah, komunikasinya anonim dan heterogen. Selanjutnya, media massa bersifat keserempakan. Untuk media massanya, kamu bisa pilih media massanya di mana itu. Karena banyak pilihan-pilihan. Nah, di situ nanti ada yang edit, ada pimpretnya siapa, penulisnya siapa, yang ngirim berita siapa, supaya ada kejelasan dan kemudahan halayak yang di luar itu membaca. Nah, kalau kamu bikin berita, kamu sendiri bingung, otomatis yang di luar juga bingung untuk menerimanya ini. Ya. Nah, pesan yang disampaikan satu arah. Kalau ada berita kejadian, ya kejadian fokus di situ. Nggak boleh.
beberapa, oh ini ada berita di Ndelanggu, ada berita di Pacet misal, ada berita di Ndawar, Anas misal nulis. Kemudian dicampur berita-berita itu, ono Ndelanggu, ono Ndawar. Harus satu arah, fokus. Kejadiannya apa ini? Kejadiannya pembunuhan, ya pembunuhan. Kejadian kecelakaan, ya kecelakaan. Kejadian banjir, ya kita sorot banjir. Kalau kasus-kasus politik, kejadiannya ada terduga ini melakukan tindak pidana, ya, ya itu yang disiarkan, tidak boleh kita ngarang. Ada kejadian lagi di pemerintah desa, ada yang melapor bahwa pengurusan PTSL ini upnya sampai 2 juta, ya. Coba kita sorot siapa yang melapor, siapa yang terlapor, siapa yang komplain, insidennya seperti apa. Intinya kita tidak boleh nambah-nambahin. Nah, itu karakteristik dari komunikasi massa. Umpan baliknya tertunda, nggak bisa serta-merta langsung hari itu bisa langsung direspon. Kayak media-media online atau apa itu ya. Itu kan selalu ada respon ya. Baik respon itu sifatnya positif ataupun respon itu sifatnya negatif. Nah, media massa yang digunakan dalam komunikasi massa dapat dibedakan menjadi dua jenis. Jenis tradisional dan modern. Kalau tradisional ini ada surat kabar, kamu bisa datang ke mana Radar di Mojokerto yang kantornya di Suko itu pakai surat kabar tradisional itu cetak. Ada lagi yang televisi, kamu bisa datangi reporter dari CTV, JTV, atau TV One yang berita-berita itu, atau Metro TV, ini banyak. Kan teman-teman mahasiswa, alumni juga banyak yang di situ. Ada yang di Metro, ada juga yang di MNC ya, di RCTI, ada yang di SCTV untuk liputan berita-berita Jawa Timuran jam 5, jam setengah 6 itu. Itu teman-teman alumni juga ada. Ada yang radio, ada majalah. Ini media-media tradisional. Nah, kalau media-media modern itu meliputi ada internet, ada medsos, ada aplikasi mobile. Nah, di situ tinggal klik aja berita-berita itu pasti muncul. Jadi poinnya di sini adalah komunikasi massa itu ditujukan kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, khalayak luar, bukan person to person. Bukan kita kirim pemberitaan dari mahasiswa pemerintahan ke mahasiswa atasannya lagi atau apa, bukan. Nah, itu defining and redefining mass communication. Yang selanjutnya ada defining teori. Nah, coba kita mengkaji terkait dengan teori di komunikasi. Lazarus mengajukan gagasan mengenai komunikasi dua tahap. Apa yang dimaksud komunikasi dua tahap ini? Coba kita cermati bersama. Mengacu pada teori komunikasi dua tahap memiliki asumsi sebagai berikut. Yang pertama, individu tidak terisolasi dari kehidupan sosial, tetapi merupakan kelompok sosial yang saling berinteraksi. Dalam pandangan komunikasi dua tahap ini, orang yang menerima pesan itu tidak boleh kemudian di dalam hutan, dia menyendiri, dia mengasingkan diri di pelosok, atau di gunung, atau di laut. Nah, itu sasarannya adalah kelompok-kelompok sosial yang saling berinteraksi. Ada komunikasi, ada hubungan dengan warga setempat, dengan antar sesama. Itu yang pertama. Yang kedua, ada respon terhadap pesan media. Jadi tidak terjadi secara langsung, tetapi melalui perantara dan dipengaruhi oleh hubungan-hubungan sosial. Orang yang menerima pesan itu tidak serta-merta langsung direspon. Karena pemahaman, pengetahuan, pendidikan ini berbeda-beda. Ada yang melalui perantara,
Ada yang dipengaruhi oleh tetangganya. Ada contoh baca berita, oh ini terindikasi atau terduga melakukan tindak pidana atau pidana pelecehan seksual atau pidana korupsi. Orang kadang nggak paham maksudnya apa ini. Nah, sehingga ada perantara yang ada juga dipengaruhi oleh hubungan-hubungan sosial sehingga yang nerima pesan ini bisa connect, bisa memahami isi dari pesan itu. Selanjutnya ada dua proses yang berlangsung. Jadi yang pertama itu mengenai penerimaan dan perhatian. Yang kedua merupakan respon yang melalui persetujuan atau penolakan dalam mempengaruhi. Jadi orang merespon ini, sing proses penerimaan itu, ono sing seneng, ono sing gak seneng, ono sing ngerespon, ono sing gak ngerespon. Ada yang bisa mempengaruhi, ada juga yang enggak. Ada yang individu itu berbeda, tidak bersikap seperti apa bersikap sama dengan berita itu. Wah, itu hoax itu. Oh, nggak benar ini medianya ini. Yang benar seperti ini. Nah, kayak kayak kemarin pilihan-pilihan pilkada ini kan banyak berita-berita yang muncul dan itu saling menjatuhkan antara tim ses satu dengan tim ses yang lainnya. Ada yang bisa menerima, oh enggak ini orangnya baik. Yang satunya, oh ini orangnya jelek. Lah itu tergantung penerima sehingga individu itu tidak selalu bersikap sama terhadap media. Semisal contoh individu yang aktif kayak teman-teman ini, kayak Anas, April, kayak Amin, kayak Zelga, ini kan aktif. Selalu menggunakan media-media yang besar. Jadi berita-beritanya yang dikonsumsi ini berita-berita kenegaraan, berita-berita luar negeri, oh kasus Asia, semisal kayak Nabil, dia senang beritanya ini berita-berita peristiwa di Palestina, ada Hamas dengan mana itu Israel, semisal kayak gitu. Ini gagasan mengenai komunikasi dua tahap antara yang ngirim berita dan yang menerima berita. Jadi dipahami ya, teman-teman. Ada defining teori. Jadi teori stimulus dan respon. Menurut Miguel ini ada klasifikasi ada tiga. Ada stimulus, ada receiver, ada respon. Stimulus ada pesan, ada seseorang yang menerima, ada efek, ada responnya. Coba kita ulas satu-satu. Maksudnya stimulus ini seperti apa? Tiga elemen utama dalam proses komunikasi massa. Kita bahas stimulus. Stimulus ini adalah informasi atau konten yang dikirim oleh pengirim kepada penerima. Jadi konten-konten berita, ada informasi yang dimasukkan di media, ini namanya stimulus. Pesan ini berupa berita, iklan, artikel, atau informasi lainnya yang diproduksi dan disebarkan melalui beberapa media, baik itu di televisi, di radio, atau internet. Jadi sekarang ini kan sudah banyak yang di internet itu bertebaran media-media online itu. Ada jatim.com, ada java.id.com, ada juga Time Surabaya, ada Surabaya Post, macam-macam. Di radio sama, di televisi juga sama seperti itu. Ada yang dari TV One, ada di Metro yang untuk berita-berita, ada MNC, toh, ada iNews. Nah, jadi berita-berita itu apa yang namanya stimulus itu pesan itu tersebar di beberapa media. Dan pesan itu kontennya pemberitaan.
Ya ada artikelnya juga, ada iklannya juga. Mau mau menyampaikan terkait apa di situ? Mau terkait dengan pendidikan, dengan tindak pidana perdata, atau jualan online di situ, atau pesan apa di situ ya. Nah, ini pesan. Penerima, receiver. Penerima adalah individu atau kelompok yang menerima pesan. Mereka dapat mencerna dan menafsirkan pesan yang dikirim. Tetapi pemahaman si penerima tadi, pemahaman mereka terhadap pesan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contoh, dari latar belakang, dari nilai, dari pengalaman pribadi. Jadi mahasiswa pemerintahan ini ketika nerima pesan berbeda dengan yang terima pesan itu tuh Pak Tani atau pedagang atau pengamen, pengemis atau apalah ya. Nah, itu berbeda. Menrespon dari pesan itu juga beda. Penerima pesan itu ada yang mempengaruhi faktor latar belakang. Mereka pendidikannya apa? Pendidikannya ini masih lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA, atau sudah perguruan tinggi. Nah, Pak, ini ada lulusan SMA. Lihat juga pengalaman pribadinya seperti apa. Dia lulusan SMA, tapi pengalaman pribadinya luar biasa untuk membaca pesan itu. Bisa jadi yang S1 kalah. Karena yang S1 masih belum punya pengalaman politik, belum punya pengalaman di dunia usaha, belum juga punya pengalaman di menyoroti tindakan-tindakan kejahatan, tindak pidana maupun perdata. Nah, ini sehingga yang namanya receiver, yang namanya penerima itu individu atau kelompok, tetapi mereka dipengaruhi oleh faktor-faktor tadi ya, untuk latar belakangnya apa. Lah, penerima ini untuk membaca pesan, mindsetnya berbeda-beda. Tergantung dia punya latar belakang apa. Yang ketiga, efek respon. Respon adalah hasil dari penerimaan pesan oleh penerima didapat berupa perubahan dalam pengetahuan, dalam sikap atau perilaku. Orang yang mendapat pesan, efeknya apa sih? Responnya apa sih? Dia yang pertama, dia pengetahuannya nambah. Asale gak ngerti, dadi ngerti. Asale nggak paham, di situ ada pemberitaan tentang pacet, sekarang sudah banjir, atau di daerah pacet longsor, atau di daerah pacet ini fine-fine saja, dan tambah banyak peminatnya dengan banyaknya pedagang-pedagang, UMKM di sana. Nah, ini kan wawasannya, pengetahuannya tinggi. Kemudian dapat pesan-pesan moral sifatnya keagamaan, religi. Pasti nanti sikapnya juga ada perubahan. Kalau pesannya itu pesan yang hoax, yang nakal-nakal, sikapnya juga pasti berubah. Nah, itu sangat mempengaruhi akan perilaku dari penerima pesan itu tadi. Ini merupakan social effect atau respon individu atau kelompok yang menerima pesan. Jadi pengetahuannya bertambah, sikapnya itu bisa berubah menjadi baik, atau sikapnya dia stagnan-stagnan saja, atau sikapnya berubah menjadi jelek. Efek ini juga bisa berupa reaksi yang bersifat langsung dan tidak langsung terhadap pesan yang diterima. Dan seringkali digunakan untuk mengukur sejauh mana komunikasi berhasil mencapai tujuannya. Nah, komunikasi berhasil mencapai tujuannya itu ketika ada efek. Responnya seperti apa dan efeknya bagaimana. Tuh. Ketiga, ada post-positivist teori. Jadi teori pasca positivis atau post-positivist ini adalah pendekatan dalam ilmu sosial dan ilmu komunikasi yang berkembang sebagai kritik terhadap positivisme klasik. Karena
teori ini positivisme menekankan pada penggunaan metode ilmiah yang objektif, empirik untuk mempelajari fenomena sosial dengan keyakinan bahwa realitas dapat diukur dan dijelaskan secara objektif. Ini kategori teori positivisme. Namun teori pasca post positif ini berargumen bahwa meskipun objektivitas penting, fenomena sosial sangat kompleks dan tidak dapat sepenuhnya dipahami dengan cara yang sepenuhnya objektif. Jadi yang sepenuhnya objektif dan dengan hanya mengandalkan metode kuantitatif. Burung angket. Kurang pas dia nggak setuju. Setujunya langsung dia pakainya kuali. Langsung dia wawancara, langsung dia observasi lapangan ketemu dengan apa yang berhubungan secara langsung. Untuk beberapa karakteristik utama dari teori positivis yaitu ada penolakan terhadap objektivitas. Penolakannya ini. Teori ini mengaku bahwa pengetahuan manusia dipengaruhi oleh pengalaman, perspektif, dan konteks individu atau sosial. Ini sudah saya sampaikan dari awal bahwa pengetahuan manusia itu sangat dipengaruhi pengalaman. Kalau pengetahuannya sedikit, ada pengalaman panjang juga bisa menambah. Apalagi kalau kita melihat eh, apa namanya orang-orang yang sudah punya realitas punya perkumpulan atau punya sudut pandang yang di atas rata-rata ini pun berbeda cara cara pandangnya ya. Makanya penolakan terhadap objektivitas itu mutlak. Yang kedua, penggunaan metode gabungan. Pendekatan pasca positivis seringkali menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Karena dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mendapat gambaran yang lebih lengkap tentang fenomena yang sedang diteliti dengan mempertimbangkan baik data numerik maupun naratif. Nah, ini bisa kayak MIT method ya kuanti ya kuali. Ada data kuanti dikualitatifkan, kalau data kuali dikuantitatifkan ini susah. Kalau tidak kita turun ke bawah, wawancara, melakukan pembagian angket atau observasi ini susah juga untuk bisa memahami ya. Yang ketiga, keterbatasan pengetahuan. Teori ini mengaku bahwa meskipun ilmuwan dapat mengumpulkan informasi dan membangun pengetahuan, pengetahuan itu tidak bisa sepenuhnya bebas dari bias dan selalu terbatas. Oleh karena itu, ada keterbatasan pengetahuan dalam konteks sosial, budaya, dan individu. Nah, ini berbeda untuk cara menangkap dari informasi ini. Ada yang kritis terhadap generalisasi yang berlebihan. Nah, ini lebih berhati-hati ini. Apa maksudnya kritik terhadap generalisasi ini? Bagi mereka yang membuat klaim yang bersifat universal atau berlaku secara umum, mereka lebih fokus pada konteks tertentu dan bagaimana hal tersebut dapat diinterpretasikan dalam berbagai situasi. Yang namanya kritis ini berhati-hati dalam membuat iklan yang bersifat universal. Dia selalu teliti, dia selalu menganalisis kalau semisal saya pasang ini, ya apa dampak kalau pasang ini nanti dampaknya secara umum bagaimana, dampak secara khusus bagaimana. Nah, itu karakteristik utama dari teori paus positivis. Kemudian dari beberapa teori tadi ada kultural teori. Kultural teori ini merupakan sebuah pendekatan dalam ilmu sosial
yang mempelajari bagaimana budaya memengaruhi masyarakat dan industri. Jadi kultur ini berfokus pada hubungan antar budaya, komunikasi, dan kekuasaan. Nah, kamu kalau mau dipahami, komunikasi contohnya kayak di UNIM, ada budaya komunikasinya dulu, ada budaya kekuasaannya dulu. Mantan rektor kita dulu jadi bupati, dan alhamdulillah rektor kita yang kemarin sekarang ini sudah menang dalam perebutan pil wali. Jadi rektor kita ini jadi wakil wali kota tahun 2015, ya, 2000 2025 ya, 2025 sampai 2030. Saya dan kembali dalam konteks komunikasi, kultural teori berfokus pada hubungan antar budaya, komunikasi, dan kekuasaan, serta bagaimana berbagai elemen budaya membentuk cara orang berpikir, orang berinteraksi, dan memahami data. Nah, sehingga kultural teori ini pendekatan yang digunakan secara langsung ya dalam konteks-konteks tertentu. Oke. Untuk penjelasan ada beberapa elemen penting dalam kultural teori, diantaranya ada budaya sebagai sistem makna. Dalam pandangan ini, budaya dilihat sebagai sistem simbol atau makna yang dibangun melalui bahasa, praktek, dan berbagai alat yang digunakan. Ya, berupa kata. Yang kedua ada interaksi sosial dan identitas. Dan ketiga ada kekuasaan dan ideologi. Jadi contohnya kayak di eh, apa ya? Untuk kekuasaan dan ideologi ini ya, fungsinya mempertahankan atau menantang kekuasaan dan struktur sosial yang ada, media dan budaya. Untuk populer sering dianggap disebarkan menjadi alat pemberdayaan bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan untuk menentang kekuasaan. Nah, ini kekuasaan dan ideologi. Poinnya di sini bahwa beberapa catatan penting terkait dengan kultural teori ini masih menggunakan budaya, ada interaksi sosial sama identitas, menggunakan identitas, dan yang ketiga menggunakan kekuasaan dan ideologi di dalam memimpin, dan hal itulah yang setelah akhir-akhir pilkada ini sudah bisa netral kembali tanpa dipengaruhi hal-hal yang lainnya. Ini ada beberapa elemen lagi, ada konstruksi sosial realitas, ada teori budaya oleh Stuart Hart. Nah, ini seperti apa untuk nyoroti budayanya. Nah, kiranya itu yang bisa saya sampaikan adik-adik sekalian supaya nanti saya juga bisa mempelajari atau mengembangkan terkait dengan teori-teori yang ada. Untuk itu bisa sharing kembali untuk teman-teman. Kalau ada yang nggak memahami atau mau menambahi, Zelga, Sinta, Aprilia, Nabil, silakan. Ada yang ditanyakan? Nabil, silakan Nabil. Unmute. Halo. Belum ada, Bapak. Oh, belum ada. Oke. Tantowi atau Belum, Pak. Yonoris, kirain sudah paham ya. Untuk tugas yang kemarin, Tantowi pakai data dari mana itu? Kalau Anas tadi dari kampungnya ini. Desa Amin. tadi, Pak.
juga ya. Dari Desa desa Kemlagi, Pak. lagi dekat sama kampungmu, Tawi. Satu kampung, Pak. Satu desa sendiri, Oke, Pak. satu desa. Honoris, honoris. Kan nggak mungkin ke Iya, NTT Pak. ini. Ya, potretnya di mana, honoris? Halo, honoris. Putus. Ini ada adzan bisa kita akhiri ya dulu ya. Untuk teman-teman yang lainnya, kamu juga bisa istirahat di kantin. Kalau di kampus, kalau ke rumah ya bisa ngopi-ngopi kembali. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.